bersama calon Presiden Joko Widodo dan juga bersama tim relawan yang sudah bergabung dari berbagai daerah. Ini ada satu juga nih relawan bukan ya Pak, atau supporter, relawan atau pendukung bapaknya. Mungkin kamera bisa kasih lihat nih ke dia. Ya jelas lah, saya nggak ikut mana-mana, Laskar Bejo. Baik, oke. Karena di sini kita di Taman Suropati banyak sekali warga yang ingin bertemu langsung dengan calon Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, ini Bapak sekarang sudah mendapatkan personel pengamanan banyak sekali nih Pak ya dari Komisi Umum. Jadi orang-orang nih kayak banyak yang takut nggak bisa dekat lagi gitu loh dengan Pak Jokowi. Ya, baru siang tadi kita mendapatkan suratnya dan dapat berapa? 93 malah Pak. 93 ya, 93 personel betul. Jadi kalau saya ya sekarang kan sebenarnya sudah ada dari Polda dan dari Mabes semua sudah ada. Dan itu menurut saya sudah cukup, karena kalau nanti kebanyakan juga saya nggak bisa nanti bersalaman dengan masyarakat, bersentuhan tangan dengan masyarakat, bersentuhan kulit dengan masyarakat. Penting seorang pemimpin itu mau mendengar rakyatnya, mau setiap hari harus bersalaman dengan rakyat. Ya, jangan hanya berbicara di dalam kantor, hanya berbicara di langit-langit dan tidak pernah berhubungan dengan masyarakat. Apalagi saya kan dengan relawan yang tidak pernah kita bayar uang Rp1 pun. Masa saya salaman, nggak biasa harus salaman dengan mereka-mereka, karena mereka mendukung betul-betul dari hati dengan keikhlasan. Iya, bahkan ada satu relawan itu tadi Ibu ngikutin Bapak dari Solo ternyata Pak, dari Solo ke pemilihan gubernur sampai ke presiden. Akhirnya ini salah satu relawannya. Ini tadi, jadi Bapak ini punya pendukung setia. Nah, berbicara soal kesetiaan, Bapak tadi mengatakan juga banyak sekali yang akan dikedepankan ketika menjadi pemimpin. Sebenarnya program-program apa sih Pak yang benar-benar nanti ini harus dikedepankan di Indonesia ini, mengingat kita juga nanti masuk pasar bebas, kemudian dengan permasalahan kita yang banyak ini, apa kira-kira dalam program Pak Joko Widodo, apa yang harus diutamakan? Ya, ke depan ini kompetisi itu tidak antar orang dengan orang atau kota dengan kota, tapi sudah kompetisi itu negara dengan negara. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ke depan kita ingin agar yang namanya pembangunan manusia Indonesia itu dinomorsatukan. Lewat apa? Lewat pendidikan. Kalau pembangunan manusia itu dilakukan dan kita mendapatkan manusia-manusia yang produktif, artinya apa? Kita punya daya saing yang tinggi, bersaing dengan negara manapun kita berani. Percuma kita punya kekayaan alam yang besar, tapi kalau manusianya, pembangunan manusianya jadi nomor satu kan, daya saing kita nanti menjadi rendah. Nomor satu, pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia yang baik akan menimbulkan produktivitas, akan menimbulkan sebuah daya saing. Sehingga saya sampaikan revolusi mental ini penting sekali. Penting. Baik di pendidikan anak-anak, baik di tingkat pemudanya, dan baik di tingkat yang dewasa, semuanya harus dilakukan sehingga manusia-manusia Indonesia semuanya pada posisi produktif, sehingga negara ini punya daya saing. Penting sekali. Pengangguran hanya bisa kita hilangkan kalau pembangunan manusianya ini benar. Nomor satu, negara-negara yang maju bisa meloncat dalam kemajuan. Kita lihat semuanya karena pembangunan manusianya dinomorsatukan. Dan pembangunan manusia itu hanya bisa dilakukan kalau pendidikan juga dinomorsatukan. Apa Pak dalam bayangan Bapak yang nanti paling baik, paling bisa mungkin dilakukan, diimplementasikan di Indonesia, karena Bapak di Jakarta punya kartu Jakarta Pintar, sudah berjalan, responnya baik. Kira-kira yang idealnya seperti apa di Indonesia kalau memang pendidikannya itu harus diperbaiki, harus direvolusi mental seperti kata Bapak tadi? Ya sama, kita ini kan punya kartu Jakarta Sehat. Jadi sebelum masuk ke pendidikan, manusianya kan harus sehat dulu. Oleh sebab itu harus ada yang namanya kartu Jakarta Sehat. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia juga sama, harus ada kartu Indonesia Sehat. Oke. Nanti harus ada juga kartu Indonesia Pintar. Karena apa?
kita ini jangan sering menyampaikan pendidikan gratis. Ada yang namanya pendidikan itu biayanya tidak hanya masalah SPP, tapi masalah harus beli seragam, harus beli sepatu, harus beli buku, harus beli tas. Semuanya itu dalam sebuah komponen biaya di dalam pendidikan. Ini sering tidak dipikirkan oleh kita. Oleh sebab itu, yang namanya ke depan kita mau adanya yang namanya kartu Indonesia Pintar. Ini anak-anak kita sekolah semuanya. Kalau sudah sekolah, apa yang harus dilakukan di dalam dunia pendidikan kita? Menurut saya ke depan harus ada evaluasi lagi terhadap kurikulum. Ya. Kurikulum bagus, tapi harus dievaluasi. Di tingkat dasar, di SD, mestinya yang namanya pendidikan budi pekerti, pendidikan mental, pendidikan yang berkaitan dengan karakter anak itu harus dinomorsatukan. Sehingga menurut saya 70-80% itu harus menuju ke pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan perilaku, pendidikan sikap mental, pendidikan etika itu dinomorsatukan. Artinya 70-80% isinya harus itu di tingkat dasar. Yang 20-30% pengetahuan. Jangan kayak sekarang, anak SD baru kelas 1 SD aja sudah dibebani buku yang sampai memberatkan, ada terbungkuk-bungkuk anak beratnya buku. Nanti SMP bisa naik lagi ke antara 60-40, nanti di tingkat SMA itu bisa 20-80. 20-nya pendidikan karakter, 80-nya itu adalah pendidikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi arahnya ke sana. Kemudian bidang-bidang yang berkaitan dengan politeknik itu harus diperkuat. Oke. Training-training pada pemuda diperkuat di mana? Di Teknopark. Setiap kota harus ada Teknopark. Kemudian politeknik D1, D2, D3 itu harus diperkuat. Karena dibutuhkan industri, yang dibutuhkan pasar itu adalah itu. Sehingga goalnya nanti adalah apa? Goalnya adalah pengurangan pengangguran besar-besaran. Pengangguran. Tadi gimana dengan program pendidikannya? Ini yang ibu-ibu setuju, ibu-ibu? Pak Jokowi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya menunggu revolusi mentalnya jika nanti Anda terpilih menjadi presiden. Dan kita akan kembali ke studio. Tetap